Selamat malam Bu Indah. Selamat malam Pak Awali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Wali. Pak Wali gimana ini? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa ini? Katanya tadi mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Oh iya ini Pak Awali, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya malam ini. Gini nih Pak, saya sedang bingung ini sebetulnya Pak, pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Bisa kan Pak Wali? Bisa Bu. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin malam ini? Oh begini loh Pak, sebagian besar murid saya itu kok ketika setelah membaca itu tidak paham ya dengan apa yang dibaca. Oh, begitu. Tidak pahamnya itu bagaimana ya Bu ya? Maksudnya mungkin bisa diperjelas lagi. Oh iya, jadi gini Pak, saya itu kan punya 27 murid ya Pak. Dari 27 itu Ah, ada dua murid saya itu yang belum bisa membaca. Kemudian kalau semuanya yang 25 berarti ya, yang 25 itu sudah bisa membaca Pak, lancar bacanya. Tapi setelah ditanya apa itu isi bacaannya, mereka itu nggak paham Pak dengan isi bacaannya. Mereka hanya bisa menyebutkan judulnya aja kayak gitu. Kalau ditanya isinya, mereka nggak tahu. oh, jadi muridnya Bu Indah itu satu kelas 27 siswa ya? Nah, Iya, kemudian yang Pak. dua siswa itu belum bisa baca, sedangkan yang lainnya itu sudah lancar membaca, tapi masih kurang pemahamannya, seperti itu mungkin, Bu? Iya, Benar betul nggak? sekali Pak Awali. Oh, begitu. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Indah dapatkan dari percakapan kita malam ini terkait dengan Oh, permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Bu Indah? oh iya, gini Pak, saya tuh pengen dari dua murid saya yang belum bisa membaca itu, mereka bisa membaca. Kemudian dari murid saya yang sudah lancar membaca, mereka itu tidak hanya sekedar lancar membaca aja Pak, tapi juga ini paham dengan isi bacaan apa yang mereka baca gitu Pak. Baik, Bu. Sekarang kalau menurut Bu Indah, itu indikator anak dikatakan sudah bisa membaca, kemudian itu seperti apa? Eee, Anak sudah bisa membaca. Kalau menurut saya yang namanya ini kan siswa saya kelas 2 ya, Pak. Kalau yang namanya bisa membaca itu ya pertama mereka harus tahu huruf dulu, kemudian, apa namanya, mereka bisa membaca, mengenal, membedakan huruf, kemudian persuku kata, bahkan per kalimat. Lah, untuk murid saya yang belum bisa membaca ini, kebetulan mereka itu membedakan huruf saja masih bingung gitu, Pak. Jadi anak dikatakan bisa membaca ya harus tahu huruf, bisa membedakan huruf, kemudian bisa membaca per suku kata, bahkan kalimat. Gitu, Pak. Hmm, kira-kira mungkin Ibu Indah punya strategi yang akan digunakan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Bu Indah? Mungkin ada Bu, apa strateginya? Oh iya, gini Pak, kalau dari murid saya yang belum bisa membaca, itu saya akan memberikan ini, rencananya memberikan tambahan pelajaran gitu Pak, semacam les gitulah. Karena kalau saat pembelajaran berlangsung itu terus terang ya Pak, saya kan nggak bisa ini ya 27 anak, kalau saya cuma fokus ke 2 anak itu, otomatis siswa yang lain nanti jadi bubar deh, kayak gitu. Kemudian kalau ini untuk meningkatkan pemahaman membaca anak, pertama saya itu ingin meningkatkan minat bacanya dulu. Nah, dari minat baca anak-anak ini, rencana saya akan buat pojok baca di kelas. Kemudian setelah dibuat pojok baca itu, saya ajak anak-anak untuk ini menyediakan buku-buku bacaan gitu Pak, sesuai dengan minatnya. Nah, setelah nanti pojok bacanya itu sudah jadi, juga ada ini Pak rencananya saya pengen menerapkan 15 menit literasi sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi bisa dari
misalnya saya bawa poster kayak gitu, nanti anak-anak saya suruh melihat, saya suruh membaca, kemudian saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, Pak. Selain dengan poster, bisa juga dengan, video mungkin ya, Pak. Menyaksikan video, nanti setelah menyaksikan video itu juga anak-anak saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Selain itu, juga bisa ini Pak, dengan membaca kali ya, setelah membaca nanti anak-anak saya juga, berikan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan itu dilakukan setiap hari kali ya Pak, supaya, ini, apa namanya, dengan berlatih dan berlatih nanti, lama-lama anak pasti bisa kayak gitu. Ya, rencana yang luar biasa Bu itu. Gini, saya dulu juga mungkin pernah mengalami hal seperti itu, ini malah kelas 6 ini Bu. Nah, jadi kelas 6 tapi belum bisa membaca. Nah, setiap 5 menit sebelum pelajaran itu anak saya minta untuk membaca cukup 1 kalimat, yang penting lancar seperti itu Bu. Nah, Ibu tadi kan sudah punya rencana yang bagus sekali tuh. Kira-kira kapan ini Bu Indah mau lakukan nih? Mungkin kalau untuk anak yang belum bisa baca mulai besok mungkin ya Pak. Saya akan menjadwalkan 1 minggu itu, 3 kali Pak. Selain itu juga saya harus koordinasi juga dengan orang tua karena saya juga butuh dukungan dan bantuan dari orang tua kayak gitu Pak untuk anak-anak yang membaca. Kemudian kalau yang 15 menit sebelum pelajaran ini juga akan saya mulai besok kayak gitu Pak. Ya, baik Bu Indah, kita kan sudah ngobrol panjang lebar dari tadi nih. Kira-kira apa yang sudah Bu Indah dapatkan dari pertemuan kita malam ini? Gini Pak, tadi kan awalnya saya itu kan bingung, punya murid 2 yang belum bisa membaca, kemudian, 25 murid sudah bisa baca lancar, tapi kok nggak paham dengan isi bacaannya. Nah, tapi setelah ngobrol-ngobrol ini akhirnya saya menjadi merasa lega dan tercerahkan seperti itu Pak. Jadi saya sudah paham ini apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Baik Bu Indah, tetap semangat dan lancar semuanya. Sudah malam nih Bu, mungkin bisa kita sambung kesempatan lain ngobrolnya. Mungkin sukses. Baik, terima kasih banyak Pak Wali sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya malam ini.